mencari tumbal sampai dirinya yang mati. Itu sudah menjadi resiko seseorang yang ingin bersekutu dengan jin. Halo Ghost Enemy, balik lagi bareng gue Fahmi. Dan kali ini gue akan bawakan kembali cerita horor buat kalian. Berikut adalah ceritanya. Pesugihan di Kerajaan Gaib Wentira. Tagar Pesugihan Wentira. Pak Umar melihat Ibu Laras sedang menaiki tangga rumahnya, bukan raut cemas yang didapat dari Pak Umar. Ia mendapati Pak Umar seperti yang kebingungan. "Kamu kenapa, Pak?" tanya Ibu Laras. "Kamu, tuh kemana aja? Terus apa yang kamu kerjakan sampai ada orang yang datang ke sini?" Kelihatannya begitu seram raut wajahnya dan memberikan kita 1 koper uang dan emas batangan yang begitu banyak. Ujar Pak Umar yang langsung menarik tangan Ibu Laras ke dalam rumah untuk menunjukkan koper yang berisi harta karun. Bukannya menjawab, Ibu Laras malah tercengang. Raut wajahnya menjadi bahagia karena usahanya pergi ke negeri kerajaan gaib Wentira itu tidak sia-sia. Ia mengambil 1 gepok uang dan emas kemudian diciumnya. Koper yang penuh itu dipeluknya dengan haru. Sementara Pak Umar masih kebingungan. "Akhirnya kita kaya, Pak," seru Ibu Laras. "Emangnya apa yang kamu lakukan?" tanya Pak Umar. "Aku hanya membantu orang itu saat dia kecelakaan dan mengantarkan ke keluarganya. Dan aku diberikan upah sebanyak ini," dalih Ibu Laras dengan senyuman yang melingkar di wajah Ibu Laras. Pak Umar terdiam dan tak lagi bicara meskipun alasan dari Ibu Laras masih tidak masuk akal. Memangnya ada seseorang yang memberikan tanda terima kasih dengan balasan yang begitu sangat banyak. "Sudahlah, Pak, tak usah kamu pikirkan. Yang penting kita bisa bayar utang sama Ibu Niar dan menikahi si Aldi sama Sarah," sahut Ibu Laras. Ibu Laras masih terus terpukau dengan apa yang ia lihat, tanpa ia sadari kalau sudah menerima harta dari kerajaan Wentira berarti pesugihan itu sudah dimulai. Di rumah Nek Unde ia mengalami sakit parah semenjak ia memberikan pesugihan kepada Ibu Laras. Tubuhnya kaku membiru dan mengeluarkan bau busuk, bahkan untuk bicara pun ia merasa kesulitan. Ia pernah diperingati oleh Raja Kisamus untuk berhenti memanggil para manusia untuk mengikuti ritual pesugihan kerajaannya. Raga Nek Unde masih terkapar di sebuah tempat tidur, hanya saja jiwanya yang dipanggil untuk datang ke alam Wentira. Di kerajaan itu ia dikawal oleh 2 pengawal kembar, Orion dan Mesier dari kerajaan Nebula yang dirajai oleh Raja Kisamus. "Saya mendengar dari Ratu Evenor kalau engkau membawa seseorang datang ke kerajaan untuk meminta pesugihan kekayaan ke kerajaan ini," ujar Pangeran Kisamus. "Iya, Tuan Raja. Ibu Laras memohon untuk memberikan pesugihan itu dan ia sanggup mengikuti syarat pesugihan itu," jawab Nek Unde. "Kamu tahu, kan, jimat yang ditelan oleh Ibu Laras itu hanya bisa diambil oleh dirimu saja. Bagaimana jika dirimu yang sudah tua renta ini menemui ajalmu sebelum mengeluarkan jimat itu di dalam tubuh Ibu Laras?" tanya Raja Kisamus membuat Nek Unde terdiam tak berkutik. Raja Kisamus sudah memperingati Nek Unde di usianya yang memasuki lansia untuk berhenti mengajak orang melakukan pesugihan. Nek Unde diperintahkan untuk mencari Ibu Laras dan melepas jimatnya sebelum ia mati sebab bila Nek Unde meninggal dunia, akan membawa petaka untuk Ibu Laras sendiri bila ia tak bisa memenuhi tumbal pesugihan yang dia ikuti. Dalam kondisi tubuh Nek Unde yang tidak bisa bergerak dan kesulitan untuk bicara, Nek Unde hanya memerintah sang anak untuk mencari di mana Ibu Laras berada. "Apa yang sedang Ibu katakan?" tanya Rai. Anak Nek Unde nampak kebingungan dan tidak mengerti apa yang dibicarakan ibunya. Nek Unde bicara seperti orang yang terkena penyakit stroke sehingga Rai tak mengerti kalau ia diperintah untuk mencari Ibu Laras. Di pandangan Nek Unde, ia melihat kalau ada iblis dari kerajaan Wentira sedang mencekik lehernya sehingga ia kesulitan bicara. Iblis itu adalah iblis Asmodes. Asmodes sengaja mencekik dan membekap mulut Nek Unde agar tak bisa bicara sehingga putranya tak bisa mencari dan membawa Ibu Laras ke tempatnya.
Biarkan saja Laras akan terus mencari tumbal sampai dirinya yang mati. Itu sudah menjadi resiko seseorang yang ingin bersekutu dengan jin. Suara Asmodes yang serak dan menyeramkan itu hanya mampu didengar oleh Nek Unde. Nek Unde juga tak kuasa membaca mantra untuk mengusir Asmodes itu. Jangan ikut campur urusanku. Batin Nek Unde menjerit kesakitan. Tubuhnya yang sudah kaku dan membusuk itu akibat ia selalu bersekutu dengan bangsa jin Wentira. Nek Unde juga melakukan pesugihan agar dirinya menjadi terpandang dan ditakuti banyak orang di desanya. Hartanya pun berlimpah sebab Nek Unde selalu menjalankan ritual pesugihan dengan rutin dan tak pernah ia lupakan. Raja Kisamus dan Ratu Evenor sudah memberi peringatan untuk siapapun yang ingin melakukan pesugihan. Mereka sudah memberitahu resiko di kemudian hari jika kalian bersekutu dengan jin dan bangsa lainnya. Ratu Evenor juga sudah memperingati untuk melepaskan sebuah jimat yang ia tanam dalam tubuhnya sebelum jimat itu mengeluarkan iblis yang akan menghabisi nyawanya sendiri karena tidak bisa memenuhi sesaji lagi. Kini iblis Asmodes yang murka dan terus meminta tumbal pada Nek Unde pun, ia tak bisa memberikan sesaji itu setelah Nek Unde jatuh sakit. Asmodes melarang Nek Unde untuk mencabut jimat di tubuh Ibu Laras agar ia bisa mendapatkan tumbal pesugihan dari Ibu Laras. Asmodes dan pengikut lainnya membuat Nek Unde menjerit kesakitan. Tanpa bisa dilihat oleh Rai anaknya Nek Unde. Nek Unde jiwa sedang dihukum oleh para iblis yang ia sembah waktu meminta pesugihan. Tubuh Nek Unde dicambuki, lehernya diikat oleh rantai panas sehingga bagian leher Nek Unde terlihat seperti terbakar sampai Nek Unde melebarkan matanya dan menjulurkan lidahnya keluar. Lidahnya Nek Unde pun ditusuki oleh jarum panas sehingga air mata Nek Unde keluar deras menahan sakit. Kaki dan tangan Nek Unde dipasung sehingga ia tak bisa melarikan diri saat tubuhnya dicambuk. Beberapa kali Rai mencoba memanggil sesepuh yang bisa menyembuhkan Nek Unde pun semua menyerah dan tak sanggup melawan para iblis yang bersarang di tubuh Nek Unde. Rai sampai menangis tak kuasa melihat Nek Unde nampak semakin parah, kulitnya seperti hangus terbakar dan mengeluarkan nanah yang berbau sangat busuk. "Areh!" teriak Nek Unde sambil menjulurkan lidahnya. Mulut Nek Unde dipaksa terbuka secara lebar dan tangan iblis Asmodes itu sengaja ia masukkan ke dalam mulut Nek Unde dengan kuku yang sangat panjang sampai lebih 1 meter panjang kukunya. "Areh!" teriak Nek Unde kesakitan. Rai melihat sebuah jimat mutiara berwarna kuning keemasan keluar melayang kemudian menghilang dari mulut Nek Unde dengan begitu banyak darah yang terpancar kemana-mana. Dan disitulah Nek Unde menghembuskan nafas terakhirnya. "Ah, ibu!" teriak Rai yang memeluk sang ibu. Tak peduli bau busuk yang keluar dari tubuh sang ibu, Rai terus memeluknya. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa bantu support dengan cara subscribe dan like.